Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Deulhab dengan NPM 231500610889. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kode program saya, yaitu terkait tentang Internet of Things dari tugas saya, yaitu membuat sebuah perangkat yang dapat mengirimkan pesan ke WhatsApp. Nah, di sini saya menggunakan Blink dan juga Twilio, di mana Blink ini sendiri nanti akan terintegrasi atau terhubung dengan sebuah platform yang bernama Blink, dan juga kemudian terdapat Twilio. Jadi Twilio ini berfungsi untuk mengirimkan pesan ke dalam WhatsApp saya. Jadi mungkin yang pertama-tama saya akan menjelaskan keseluruhan umum dari kode program saya. Yang pertama itu terdapat identifikasian dari Blink itu sendiri. Jadi ini apa? Ini adalah sebuah kode unik yang mana di setiap kita membuat sebuah template, yaitu ini, maka akan terdapat sebuah kode unik untuk template itu. Jadi template ini tidak akan sama dengan template orang lain. Jadi seperti itu yang membedakan dengan template orang lain. Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu terdapat dua hal. Yang itu pertama adalah auth token yang didapat dari Blink, dan juga template ID templatenya, dan juga suhu, yaitu nama device saya. Kemudian terdapat pengidentifikasian untuk ESP, Blink, DHT, Wi-Fi Client Secure, dan ESP82 HTTP Client. Di sini ESP adalah perangkat yang kita gunakan, yaitu microcontroller. Blinknya ini platform tadi. Nah, kemudian di dalam Blink kita juga harus mengisikan internetnya, karena di Blink ini terintegrasi dengan internet agar bisa mengirimkan data ke website Blink tadi, platformnya. Nah, di sini saya menggunakan koneksi saya itu Ultra, itu nama hotspot saya, dan juga passwordnya. Nah, di sini kemudian ada Twilio, yang mana Twilio ini sama seperti tadi, itu akan mengirimkan sebuah akun SID yang unik di setiap orang gitu. Jadi saya mendapatkan akun SID segini dan juga auth tokennya yaitu segini. Kemudian terdapat variable to number, itu diisi dengan WhatsApp saya, nomor WhatsApp saya. Kemudian terdapat from number, itu diisi dengan nomor Twilio. Oke, lanjut. Nah, di sini terdapat identification pin. Yang pertama itu DHT pin, itu sensor untuk membaca suhu dan juga kelembapan. Itu saya taruh di D4, di pin D4. Nah, di sini terdapat pengidentifikasian juga kalau DHT saya yang pakai itu DHT22. Nah, di sini DHT pin akan dimasukkan ke DHT22. Kemudian ada suhu. Nah, di sini ada V ini sini apa? Jadi di dalam Blink ini pinnya itu dinamakan sebagai pin virtual. Kenapa? Ya karena ini bukanlah pin bentuk fisiknya, tapi semacam pin virtual. Jadi seperti contoh di sini aku akan membuat sebuah. Nah, di sini jika kita misalkan menggunakan switch atau string dah. Nah, di sini akan diminta untuk virtualnya, itu pin virtual apa atau pin rekayasa apa gitu yang ingin kita isi di pin itu. Jadi di sini ada pin suhu, kelembapan, label, lampu jalan, lampu AC, lampu kulkas, dan juga statusnya. Nah, kemudian ada pin lagi yaitu LED 1 di D5, D6, dan D7. Dan juga LED jalan AC kulkas di sebagai D1, D2, D8. Kemudian ada blink timer. Nah, kemudian di sini ada variabel untuk suhu dan juga kelembapan. Di sini kita menggunakannya sebagai 0 untuk pengkondisian awal. Dan juga ada update lampu status, yang dimana jika dia akan
akan menerima sebuah status atau akan menerima sebuah nilai dari LED jalan, LED AC, juga LED kulkas. Jadi misalkan LED jalan itu nyala, maka akan tersimpan di sini sebagai 1, dan di sini ada kode program untuk menjalankan kondisi dari lampu tersebut. Jadi di sini fungsinya apa? Yaitu untuk buat ini di dalam label sikon. Oke. Jadi kalau misalkan ini terbaca sebagai 1, dia akan mengirimkannya di sini. Jika tidak jalan, jika tidak AC, dan jika tidak kulkas, maka semua lampu mati. Namun jika if jalan status, if jalan, yaitu jika jalan bernilai 1, maka status ditambahkan lampu jalan menyala. Jika AC menyala 1, ditambahkan lagi lampu AC menyala. Jadi seperti itu untuk pengkondisian labelnya. Kemudian terdapat kode program untuk sintaksis untuk mengirimkannya ke blink. Kemudian terdapat baca sensor DHT. Ya, ini berfungsi sebagai pembacaan sensor yang mana kita menggunakan suhu dan kelembapan untuk ditaruh sebagai tempat penyimpanan dari fungsi DHT, rate temperatur, juga rate humidity. Kemudian ada jika gagal membaca sensor DHT, kemudian terdapat blink virtual write. Jadi ini fungsinya untuk menuliskan data dari hasil dari suhu, yaitu nilai dari suhu yang dipasangkan dengan fungsi dari pembacaan sensor. Jadi nilai dari suhu akan dimasukkan ke dalam VPIN suhu yang tergabung atau integrasi di sini, yaitu di suhunya kelembapan. Saya lihat VPIN suhu dan juga VPIN kelembapan. Nah, kita taruh tadi di VPIN ke 0. Kita bisa lihat di sini. Apakah di sini V0 tuh? Bisa dilihat ini V1, ini V0. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini itu ada logika suhu yang mana di sini akan membuat label dari kondisi yang suhu. Jadi di sini kan ada ya cuaca, itu juga sedang, ada panas dan juga dingin. Nah, di sini jika if suhu, yaitu jika nilai dari suhu itu kurang dari 16, maka last condition. Jadi last condition ini nantinya akan ditaruh di blink, bukan dikirimkan ke blink. Dan jika suhunya dikurang dari 16 maka akan dingin. Jika suhunya lebih dari 16 dan kurang dari 32 maka akan sedang, dan jika selain dari itu maka akan panas. Nah, di sini terdapat hasil dari pengondisiannya, yaitu jika dingin dia cuma nyala 1, jika sedang dia akan nyala 2, dan jika panas dia akan nyala 3. Kemudian di sini ada serial print untuk dari serial monitornya. Nah, di sini ada fungsi yaitu send WhatsApp. Jadi di sini gunanya send WhatsApp adalah untuk mengirimkan pesan ke dalam laptop saya, yang dimana body message-nya atau apa yang dikirimkan itu pertama adalah laporan sensor, kemudian ada suhu dengan nilai dari variabel last suhu, yaitu suhu terakhir yang tercatat. Kemudian ada kelembapan dan juga kondisi dari itu, dan juga kondisi dari cuaca, dan juga kondisi dari sikonnya lampu apa yang menyala. Nah, kemudian di sini ada fungsi, di mana ini fungsi yang sangat penting menurut saya, karena di sini fungsinya adalah mereplace atau menggantikan nilai plus itu sebagai persen 2B, yaitu nilai plus juga. Jadi di sini ada kesalahan yang dimana jika kita menambahkan plus di sini, maka dari Arduino-nya akan terbaca sebagai spasi. Jadi kita tidak bisa mengirimkan nomor WhatsApp kita secara utuh karena terbaca sebagai spasi, bukan dari plus. Nah, sedangkan kita jika menaruh kode program ini, yaitu replace, maka plusnya akan digantikan dengan ini, dan Arduino akan membaca ini sebagai nilai plus. Jadi secara tidak langsung kita
bisa menggunakan nomor ini secara utuh, tidak spasi tapi plus. Kemudian ada payload yang mengirimkan juga. Nah, di sini baru kontrol tombolnya yang di blink. Jadi di sini ada lampu jalan, lampu AC, dan kulkas. Oke. Yang mana di sini akan jika ini akan blink right atau menuliskan blink right, yang mana ini berfungsi untuk jika di blink ini kita nyalakan ini, maka itu akan mengirimkan ke perangkat kita sebagai nyala. Di sini ada setup, yang mana setup ini adalah setup untuk kode programnya. Kita menggunakan serial begins dengan baud rate sebesar 115.200. Dan billing begin untuk memulai billing, DHT begin, dan pin mode ini sebagai output, dan juga ini output. Nah, kemudian itu. Nah, di sini ada timer, yaitu dimana kita menggunakan send WhatsApp atau melaksanakan fungsi send WhatsApp itu sebanyak 6000 L, yaitu setiap 1 menit. Jadi seperti itu. Di sini juga ada sensor, ini akan mengirimkan kondisi sensor, juga update lampu status setiap 5 detik. Ini 2 detik dan ini 1 menit. Jadi kita akan mendapat informasi dari Twilio atau dari perangkat kita itu selama setiap 1 menit dan akan dikirim ke WhatsApp saya. Mungkin saya akan langsung saja memperagakan. Saya akan colok dulu device saya. Oke. Sudah terhubung sepertinya. Di sini blink saya sudah online, yang mana itu sudah terhubung dengan perangkat saya. Jadi di sini saya akan memperagakan dulu di dalam laptop saya. Sel ini lampu jalan, AC, dan juga kulkas. Kita akan misalkan menyalakan AC dan juga kulkas. Nah, di sini terbaca cuaca sedang karena itu di bawah 32 dan juga di atas 16. Dan di sini terdapat kondisi lampu AC menyala. Nah, di sini juga saya akan melihat. Nah, di sini sudah ada ya, yaitu sama jamnya 029. Di sini terdapat laporan sensor, yaitu suhu 31, kelembapan 75, kondisi sedang, dan lampu kulkas menyala. Mungkin kita bisa menunggu 1 menit lagi. Dan kita coba akan menggunakan lampu jalan dan juga AC. Oke. Apakah terkirim nantinya? Nah, di sini sudah terkirim, yaitu lampu jalan dan juga lampu AC menyala. Seperti di sini. Berarti untuk kode program saya berhasil dan juga Twilio-nya juga berhasil. Jadi di sini kode program akan mengirimkan kondisi dari perangkat saya dan mengirimkan ke dalam WhatsApp saya menggunakan Twilio. Oke, mungkin saya juga akan mengasih bagaimana cara kita menghubungkannya dengan Twilio dan juga WhatsApp. Jadi di sini kita menggunakan Twilio, kita register saja, kemudian kita menggunakan nomor ini dan untuk joinnya kita menggunakan apa yang dikasih di dalam sini.
contoh kita menggunakan ini, kita pakai ini, kita join aja, enter. Nah, di sini sudah terhubung di sandboxnya. Kemudian kita akan mendapatkan autocan-nya dan juga SID-nya seperti ini. Di sini kita coba send template-nya. Nah, di sini akan terkirim. Nah, di sini kita next step. Situ kita coba confirm. Nah, di sini maka akan balasan kita akan terkirim di sini juga. Kemudian kita send reply. Nah, di sini sudah. Nah, di sini bisa dipastikan kalau Twilio kita sudah terhubung dengan WhatsApp kita. Oke. Mungkin dari penjelasan kode program saya cukup sekian. Selebihnya akan saya praktekkan bagaimana perangkat saya itu terhubung dengan Blink saya. Oke, jadi ini adalah perangkat dari IoT saya yang mana itu terdapat di HT untuk membaca suhunya kelembapan. Jadi di sini terdapat dua lampunya menyala. Ini bisa disebabkan karena di sini karena kondisi sedang, maka lampu LED 1 juga LED 2 menyala, sedangkan LED 3 tidak menyala. Nah, kemudian terdapat dua LED yang menyala juga. Hal ini sama dengan yang di Blink, yaitu lampu jalan dan juga lampu AC yang menyala. Mungkin bisa kita matikan terlebih dahulu dan dia akan mati juga. Dan kulkas saya akan nyala. Nah, itu akan menyala. Nah, kemudian di sini terdapat pesan lagi. Nah, di sini untuk yang ketiga kalinya itu di menit ke 34. Mas ya. Di sini semua lampu mati. Yang tadi seperti yang tadi saya matikan. Nah, mungkin sekian dari praktek peragaan perangkat saya dan juga penjelasan dari kode program saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.